pamannya ini. Jadi Amul Huzni di sini Nabi ditinggal oleh pamannya Abi Thalib dan istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Karena Khadijah kan tempat berkeluh kesah, tempat pulangnya Nabi ketika Nabi mendapatkan risalah-risalah, mendapat kecaman-kecaman dari luar gitu. Nah, ini Khadijah itu tempat berpulangnya Nabi dan di situ Khadijah wafat. Welcome to my podcast. 3, 2, 1, jump! Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Jadi di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Kak Rizka Nuraini. Oke, jadi pada sore ini kita akan membahas apa sih, Kak? Tentang Amul Huzni. Jadi pada sore kali ini kita akan membahas tentang Amul Huzni, yaitu tahun berkabung ya, Kak ya. Oke, jadi langsung aja kepada pembahasannya. Jadi kita akan sharing-sharing ya di sharing-sharing sore diskusi pada sore ini. senja hari asik. Oke. Jadi saya mau nanya nih, Kak. Ya. Apa sih faktor apa saja nih yang menjadikan Amul Huzni itu disebut dengan tahun berkabung bagi Nabi gitu? Sebenarnya ya kalau Amul Huzni dan tahun berkabung itu sama aja. Cuma bedanya cuma beda bahasa ya. Oh, beda Amul Huzni kan bahasa Arab. Ya? Amul tahun, Huzni sedih kan? Iya. Hazana gitu kan ya. Nah, dan tahun berkabung juga pasti tahun berkabung duka cita kan. Jadi apa faktornya kenapa tahun berkabung ini lebih familiar disebut Amul Huzni? Itu kenapa sih? Ya itu karena Nabi ditinggal oleh sosok yang sangat penting berarti bagi kehidupan Nabi. Siapa tuh kira-kira? Jadi kan sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak kecil, bahkan ayahnya sebelum lahir ya. Terus kakeknya, terus setelah itu kan diasuh oleh pamannya Abi Thalib. Nah, sampai Nabi menjadi nabi, nah itu kan dibersamai oleh Abi Thalib pamannya ini. Jadi Amul Huzni di sini Nabi ditinggal oleh pamannya Abi Thalib dan istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Karena Khadijah kan tempat berkeluh kesah, tempat pulangnya Nabi ketika Nabi mendapatkan risalah-risalah, mendapat kecaman-kecaman dari luar gitu. Nah, ini Khadijah itu tempat berpulangnya Nabi dan di situ Khadijah wafat. Kira-kira umur berapa sih Khadijah itu waktu itu wafat? Oh, Khadijah wafat pada umur 65 tahun. 65 Ya. tahun. Jadi membersamai Nabi itu sekitar seperempat abad atau 25 tahun. Jadi Amul Huzni itu sama saja ya tahun berkabung gitu ya? Iya, sama aja. Baik. Terus kira-kira ada gak dalil yang mana menunjukkan bahwa Allah itu melarang Nabi untuk memintakan ampun bagi Abi Thalib? Oh iya. Jadi di sini Abi Thalib ketika wafatnya itu, ketika sudah menjelang ajalnya, Rasulullah datang ke tempat pembaringannya si pamannya tersebut, Abi Thalib. Tapi di situ ternyata sudah ada Abu Jahal. Di situ Nabi berkata kepada Abi Thalib, "Wahai pamanku, ucapkanlah kata la ilaha illallah sebagai hujahmu untuk di akhirat kelak." Tapi di sini langsung langsung Abu Jahal ketika di sebelahnya itu langsung mengucapkan, langsung menyela kepada Nabi. Jadi, "Wahai Abi Thalib, apakah kamu tidak mempercayai, tidak menyukai agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib?" gitu. Jadi di sini sampai akhir hayatnya, sampai wafatnya Abi Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, jadi dalam keadaan kafir, jadi belum beriman. Nah di sini kan atas kesedihan mendalam yang ada pada Nabi dan atas jasanya Abi Thalib yang telah membersamai Nabi, melindungi Nabi. Jadi di sini Nabi kan merasa terpukul dan akhirnya memintakan ampun. Jadi Nabi, "Wahai pamanku, aku akan memintakan ampun kepada Allah atasmu sampai aku tidak diperbolehkan lagi." Dan setelah itu Allah memberikan dalil, yaitu menurunkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 113 yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Yang artinya,
nabi, tidak sepatutnya nabi dan kaum beriman untuk mendoakan kaum musyrikin walaupun itu kerabatnya, karena sudah jelas bahwa kaum musyrikin itu tepatnya adalah neraka jahanam. Jadi di sini Allah memberikan dalil kepada Nabi, memberikan petunjuk kepada Nabi bahwa untuk berhenti mendoakan Abi Thalib yang tidak beriman. Tapi kama qala bahwa paman Nabi ini kan sudah sangat berjasa ya dalam kehidupan Nabi. Masa nggak ada privilege gitu kan ya? Jadi di sini tuh paman Nabi kama qala dimasukkan ke neraka, tapi nerakanya dangkal. Tapi tetap ada saja neraka ya? Tapi neraka ya tetap neraka ya. Jadi walaupun dangkal pun kabarnya tetap jika kita memakai sendal di neraka yang paling dangkal, tetap otak kita akan mendidih gitu. Betul. Jadi yang neraka Ya, bukan tetap, neraka. Kayak gitu. Jadi pada Quran surah At-Taubah ya Kak? Iya, jadi dalilnya untuk tidak mendoakan kita orang beriman untuk tidak mendoakan kepada orang musyrik. Musyrik, iya. Selanjutnya bagaimana sih kehidupan Nabi setelah ditinggal wafat oleh Abi Thalib dan Khadijah? Lalu siapa wanita yang dinikahi Nabi pasca Khadijah wafat itu? Jadi keadaannya Nabi pasca ditinggal dua orang yang sangat berarti ini ya. Jadi sebenarnya Abi Thalib ini merupakan penjaganya Nabi. Jadi kan Abi Thalib ini seorang kayak pemuka kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ketika Abi Thalib masih hidup itu ingin melukai Nabi, ingin menyiksa Nabi, itu tuh masih dalam taraf standar karena mereka orang masih takut sama Abi Thalib sebagai pemukanya mereka gitu kan, karena punya kuasa nih di Quraisy nih gitu kan, nggak berani kan. Nah itu terus juga Khadijah kan merupakan saudagar kaya raya gitu kan ya. Jadi mereka juga agak segan untuk menyiksa Nabi secara berlebihan. Namun setelah kedua orang tersebut ini meninggal dunia, meninggalkan Nabi, otomatis kaum kafir Quraisy semakin semena-mena dalam menyiksa Nabi karena sudah tidak ada Abi Thalib dan backingannya, backingannya Nabi sendiri. Dan akhirnya Nabi merasakan kesedihan sendiri, kesedihan yang sangat amat mendalam. Apalagi jarak antara meninggalnya pamannya, beliau ini, Abi Thalib dan istrinya Khadijah, ini tidak berlangsung lama. Jadi tidak tidak ada space gitu dikit. Ada, cuman nggak terlalu ini. Iya, jadi kan belum sembuh kesedihannya terhadap duka meninggalnya pamannya, itu langsung disusul lagi dengan meninggalnya Khadijah, istri beliau. Jadi tempat berkeluh kesahnya, tempat penolongnya itu sudah tidak ada gitu. Jadi otomatis Nabi mengalami rasa kesepian sama seperti kita orang kan. Nabi juga manusia ya, kayak kita ketika ditinggal orang tua gitu pasti sedih ya. Kita kan mengalami fase namanya culture shock, di mana seseorang yang biasanya ada sekarang tidak ada. Nah otomatis itu yang Nabi rasakan. Apalagi dengan Nabi yang membawa risalah ya, otomatis banyak banget yang tidak menyukai Nabi di situ. Betul. Kesabaran Nabi yang disitulah kehidupan Nabi juga termasuk keujian hidup Nabi. Ya. Oh ya Kak. Jadi pada saat Nabi wafat itu, Khadijah. pada saat Khadijah wafat itu, siapa sih yang dinikahi oleh Nabi pada saat itu setelah Khadijah wafat itu? Jadi wanita yang dinikahi Nabi pertama setelah Khadijah wafat yaitu Siti Saudah. Jadi Siti Saudah itu mantan suaminya itu meninggal dunia pada perjalanan ke Habasyah. Dan setelah itu Nabi tidak lama kemudian menikahi Siti Saudah ini. Setelah Siti Saudah baru Aisyah. Begitu. Jadi dapat kita simpulkan dari tema kita yaitu Amal Huzni atau tahun berkabung ini, bahwa faktornya kenapa itu disebut Amal Huzni itu karena Nabi ditinggal wafat oleh pamannya Abi Thalib dan istrinya Khadijah, seperti itu. Ya, lalu untuk para kaum muslimin, salah satu dalil yaitu At-Taubah ayat 113 itu menunjukkan bahwa kita kaum muslimin itu tidak boleh mendoakan kaum musyrikin. Oke, baik. Jadi
pembahasan kita pada sore kali ini. Yaitu udah selesai. Oke, cukup sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi